Ya, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun jarak kita masih berjauhan. Hari ini di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi masih di biologi kelas 11 ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai jaringan tumbuhan dan organ tumbuhan, hari ini kita akan lanjutkan yaitu membahas mengenai jaringan pada hewan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui macam-macam jaringan hewan dan fungsi dari jaringan hewan. Oke, kita langsung aja bahas ya. Nah, sebelum Ibu akan membahas ke sana, mungkin di antara kalian ada yang masih lupa ya, apa itu jaringan? Ibu ingatkan kembali, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama serta fungsi yang sama. Nah, si jaringan hewan ini kalau misalnya kalian tahu, jaringan hewan ketika bersatu akan membentuk yang namanya organ. Jadi biar kalian lebih jelas, lebih lengkap seperti apa jaringan hewan, Ibu akan ilustrasikan dulu, logikakan dulu kalian, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tangan ya. Oke. Nah, jadi kalau diibaratkan ini tangan kita, nah, jadi jaringan itu ada di mana sih letaknya? Nah, jadi contoh ketika misalnya kita tertusuk oleh jarum, ya. Si jarum tersebut akan menyentuh bagian utama, bagian luar dari tubuh kita yang disebut dengan jaringan epitel ya. Jadi jaringan epitel itu pasti jaringan paling luar. Kemudian ketika jarum tertusuk sampai ke bagian dalam, maka si jarum tersebut akan nempel ke bagian daging, itulah yang disebut dengan jaringan otot. Kemudian selanjutnya ketika si jarum tersebut masuk lagi ke bagian dalam, itulah yang disebut dengan jaringan darah ya, jaringan ya darah, karena kan keluar darah. Kemudian masuk ke bagian dalam akan menuju ke bagian tulang kita, itulah yang disebut dengan jaringan tulang. Dan ketika kalian tertusuk jarum pasti kan sakit ya rasanya. Nah, itu kenapa? Karena ada yang disebut dengan jaringan syaraf. Dan paling terakhir, kalau misalnya orang yang gemuk, biasanya dia nggak langsung sakit. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh yang namanya jaringan adiposa atau jaringan lemak kayak gitu. Nah, supaya lebih lengkap, lebih jelas, di sini Ibu akan menjelaskan kalian itulah dia berapa macam jaringan. Tapi mungkin di antara kalian bertanya-tanya, apakah sama seperti jaringan tumbuhan? Jaringannya ada dua macam, meristem sama embrio, meristem sama permanen. Nah, sedikit berbeda ya. Kalau untuk jaringan hewan itu semuanya asalnya sama, yaitu berasal dari yang namanya jaringan embrional yang dikenal dengan nama stem cell atau sel puncak ya. Merupakan jaringan yang bisa mengalami meristematik membentuk jaringan-jaringan yang lain. Nah, si jaringan hewan tersebut ini, si stem cell ini dia akan membentuk jaringan-jaringan yang tadi Ibu sebutkan. Yang pertama ada yang disebut dengan jaringan epitel, yaitu jaringan yang memiliki fungsi untuk pelindung ya, tapi bukan hanya pelindung, dia juga memiliki fungsi lain. Ada yang berfungsi untuk reabsorpsi, bahkan ada juga yang berfungsi untuk proses atau untuk sebagai reseptor ya, kayak gitu. Nah, adapun untuk jaringan epitel ada tiga macam. Yang pertama ada jaringan berdasarkan bentuk, ada jaringan epitel kubus, ada jaringan epitel pipih, dan satu lagi jaringan epitel silindris. Bahkan ada yang disebut transisional yang bisa mengalami perubahan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan jaringan yang dimana memiliki fungsi utama yaitu untuk menggerakkan seluruh aktivitas yang terjadi dalam tubuh kita. Namanya apa? Jaringan otot. Yaitu dimana jaringan otot disusun oleh sel-sel otot. Ya, ada tiga macam, ada jaringan otot polos, otot lurik, dan satu lagi otot jantung ya. Kenapa kok Bu bisa bergerak? Karena di jaringan otot itu terdapat yang namanya protein untuk menggerak, namanya protein aktin dan miosin ya. Oke, selanjutnya kemudian yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan jaringan ikat. Sesuai dengan namanya ikat berarti fungsi untuk mengikat, yaitu untuk menyatukan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain, dimana si jaringan ikat ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada ikat longgar, jaringan darah ya. Kita tahu jaringan darah yang fungsinya untuk mengedarkan seluruh sari makanan, oksigen atau apapun. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya jaringan darah, dan yang kedua jaringan ikat padat. Nah, kalau jaringan ikat padat yaitu tulang ya. Nah, itu. Selanjutnya kemudian yang keempat, nah ini nggak kalah penting, ini penting sekali, yaitu tanpa adanya ini kita nggak akan mungkin mengalami kepekaan, namanya jaringan syaraf, yaitu jaringan yang menerima dan meneruskan rangsangan. Ngomongin syaraf, jaringan syaraf ini disusun oleh yang namanya
sel-sel syaraf atau nama lainnya neuron ya. Nah itu. Dan terakhir, jaringan yang fungsi utamanya untuk pelindung ya, melindungi lebih dalam, itulah yang disebut dengan jaringan lemak atau nama lainnya jaringan adiposa kayak gitu. Nah, jadi mungkin untuk pembahasan hari ini cukup sekian, udah lebih lengkap, lebih jelas mengenai detail tentang jaringan-jaringan yang ada dalam organ kita. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, pertemuan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, selalu semangat untuk belajarnya, selalu jaga kesehatannya, dan satu lagi jangan lupa maskernya selalu dipakai. Kalau kalian bingung atau misalnya masih pengen bertanya, silahkan tanyakan langsung ke nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.